sore hari ini ya. Kita akan bahas tentang PM dulu ya, particulate matter ya. Seperti yang tadi kalian sudah komentari di bagian dari poster ya. Oke ya, jadi particulate matter sendiri ya, definisinya ya. Definisi yang paling kuat adalah mengacu kepada definisi yang di ISO itu ya. ISO itu yang international standard ya. Jadi dia standar internasional untuk mengukur particulate matter ya. Yang kameranya bisa nyalain ya. Oke, jadi kalau definisi gampang yang ada di beberapa buku sama beberapa jurnal sih ya PM2,5 ya dia diameternya sekitar 2,5 diameter partikelnya ya. Jadi itu adalah aerosol ya. Aerosol itu berarti padatan yang ada di udara ya. Bisa padatan, bisa seperti bentuknya seperti cair gitu. Bisa juga memang dia keras seperti logam ya. PM10 itu ya campurannya lah, particulate matter ya. Jadi zat-zat partikulat lah. Nah diameternya itu 2,5 mikron ya. Mikron tuh mikrometer. 2,5 mikrometer. Gampangnya seperti itu, tapi lengkapnya nggak kayak gitu ya. Jadi kalau PM10 itu lengkapnya adalah sebuah partikel yang dapat melewati saringan. Saringan dengan efisiensi 50%. 50% apa? 50% untuk menyaring partikel-partikel yang memiliki aerodinamik 10 mikrometer. Itu yang pasnya itu ya. Jadi di dalam PM10 ternyata diameternya nggak 10 mm aja. Ada yang lebih kecil, lebih banyak yang lebih kecil. Ada yang diameternya 10 mikrometer, sorry, bukan mili ya. 10 mikrometer. Ada juga yang lebih besar, ada. Kok bisa? Ya karena kan dia kan diameter aerodinamik. Itu kan zatnya kan nggak bulat-bulat. Ya. Katakanlah seperti ini nih. Ya ini ya, pulpen ya. Pulpen ini kan diameter, ini kan kalau dilihat kan kita kan diameternya kecil ya, gini. Tapi kalau dari sini kan dia diukur kayak gini kan besar ya. Kalau misalkan particulate matter itu bentuknya seperti jarum ya, kayak gini ya. Ketika masuk inlet itu begini, ya dia lolos. Ya. Tapi kalau ketika masuk inletnya kayak gini, dia nggak lolos. Jadi diameternya ini kan lebih besar daripada 10 mikron. Kayak gitu ya. Makanya disebut dengan aerodynamic diameter. Ya. Dia secara aerodinamisnya itu diameternya berapa? Kayak kalau kayak gini ya, dia ketiup angin ya, pasti akan begini dia. Pasti akan begini. Kalau kita tiup ya, misalnya ini ringan ya, kita tiup, pasti begini. Nggak mungkin begini di jalan gini. Nggak mungkin. Jadi yang namanya aerodynamic diameter adalah kalau dia tertiup itu, yang di depannya itu diameternya berapa gitu. Tapi diameternya nggak serta-merta seperti itu gitu. Jadi ini kan panjang ya, bentuknya panjang gitu. Jadi nggak bulat bentuknya. Bisa aja seperti handphone ini bentuknya. Ini kan lebar. Dia lebar, kemudian ini kan tipis. Ketika dia masuk begini bisa. Tapi di dalamnya ternyata bendanya seperti ini. Jadi makanya definisi yang tepat itu ada di ISO 7708 tahun 95 ya. Sama yang 2,5 mikron juga iya ya. Jadi ada partikel ya yang bisa melewati saringan dengan efisiensi 50% pada partikel 2,5 mikrometer. Efisiensi 50% itu artinya ya memang yang kesaring itu 50% itu. Sebagian besar itu diameternya itu 2,5 mikrometer ke bawah. Sisanya ada yang lebih besar, banyak yang lebih besar. Sedikit, ya, tapi lebih sedikit ya. Paling didominasi yang paling dominan adalah yang ukurannya 2,5 mikrometer ke bawah. Artinya kecil juga keisap. Jadi di dalam PM10 ini ada PM2,5. Kalau kita punya saringan PM10, PM2,5-nya pasti masuk.
Ya, gitu ya. Jadi kalau kita menghirup PM10, PM2,5-nya masuk. Makanya PM10 ini dia akan masuk ke paru-paru ya. Akan berhenti di bronkus dia. Cabang paru-paru itu ya. Akan kesaring oleh, ada di situ ada lendir. Kemudian PM2,5 itu nggak kesaring ya. Masuk lebih dalam lagi dia. Ke alveolus ya, masuk ke dalam lagi. Jauh dalam lagi. Makanya virus itu kalau dia kan nempelnya di droplet ya. Nempelnya di droplet. Droplet manusia itu ada di ukuran aerodinamik yang berapa gitu. Kalau dia ukurannya lebih halus, semakin halus dropletnya, maka bisa menembus semua saringan. Karena PM2,5 sendiri bisa tembus ya. Oke, jadi asalnya dari mana sih ya? Asalnya dari garam laut. Jadi laut digaram itu ya nanti akan membantu terbentuknya inti kondensasi ya di udara ya. Kenapa bisa ada garam di atmosfer ya? Dari laut asalnya ya. Jadi garam laut ketika ombak pecah, nah itu seperti droplet dia bawa garam laut itu. Karena dia punya efek buoyancy, dia melayang-layang, layang-layang, layang. Nah, garamnya itu udah ukurannya udah partikel, udah bukan garam dapur ukurannya. Sudah garam yang partikel ya, yang udah aerosol. Dia nempel di droplet dan dropletnya ini melayang-layang gitu. Nempel di partikel air, kemudian dia melayang-layang. Kemudian ada juga diakibatkan kebakaran. Bakaran asap, asapnya itu ya PM itu tadi. Zat partikel padat yang karena dia itu terdegradasi sampai dengan ukuran molekul ya. Dia memiliki gaya buoyancy dan dia melayang-layang di udara. Walaupun dia kering, tapi dia melayang-layang karena dia punya buoyancy itu. Makanya asap itu dia melayang-layang. Tapi kan asap itu nggak sampai atas banget dia. Dia akan berhenti pada ketinggian tertentu dia. Ya. Kemudian dari semburan debu vulkanik ya jelas. Kemudian berikutnya adalah dari gurun pasir ya. Kalau gurun Sahara itu ya pasirnya itu bisa ke Brazil dia nyebrangnya. Bayangin nyebrang Atlantik itu jauh banget ya. Pasirnya itu pada musim tertentu bisa menyeberang ke Brazil ya. Pasir dari gurun Sahara itu ya. Kemudian berikutnya adalah karena faktor antropogenik manusia ya. Itu ada di debu jalanan ya. Debu jalanan itu banyak komposisinya ya. Ada dari debu pengereman ya. Ngerem itu kan dia kan pakai logam ya. Pakai logamnya asbes itu ya. Campuran logam yang lunak itu ya. Makanya lama-lama kampas rem itu habis ya. Karena dia ngerem, kemudian akan berkurang menjadi debu. Kemudian karet ban ya. Karet ban lama-lama habis kemana? Karena dia bergesekan dengan aspal menjadi debu. Aspal jalanan lama-lama halus, habis ya. Kenapa ya? Karena tadi ya, bergesekan dengan ban akan jadi debu. Semua jadi debu ya. Kemudian berikutnya juga ada lagi dari pembakaran. Terutama pembakaran yang nggak sempurna ya. Harusnya dia menghasilkan hanya gas, tapi karena dia ada karat di dalam ruang pembakaran ya, di dalam engine ya, di dalam ruang combustion chamber ya, ada kerak-kerak mesin kadang-kadang ya, karena pakai bensin yang kotor gitu. Itu juga akan lepas oleh pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian kalau ada logam di dalam bensinnya dicampur dengan timbal, makanya sekarang kan udah nggak boleh dicampur timbal ya. Dulu kan banyak campuran timbal. Timbal itu biasanya warnanya biru ke hijau-hijauan ya. Jadi ada cairan ya, cairannya itu mengandung timbal, dituang ke dalam tangki, tujuannya untuk membersihkan tangki. Ya tangkinya bersih, cuman timbalnya itu akan lepas ya. Akan lepas ke atmosfer. Kayak gini ya. Kemudian dari aktivitas industri ya. Dari aktivitas industri.
juga ada. Ya ini gampangnya begini ya, PM10 itu ya kurang dari sama dengan 10 mikron atau 10 mikrometer diameternya ya. Kemudian 2,5 kurang dari 2,5 mikron ya. Gampangnya begitu, tapi tidak semudah itu. Pengertiannya di ISO nggak gitu ya. Lebih lengkap lagi. Jadi pada udara ambient ya, udara sekitar kita ya, kira-kira itu ya, dari kalau kita punya 1 liter PM10, maka 70%-nya atau 700 mililiternya itu adalah PM2,5 gitu. Jadi 0,7-nya PM10 itu adalah PM2,5. Gitu ya. Kira-kira ya. Jadi banyak ya. Jadi banyak PM2,5-nya. Lebih banyak PM2,5-nya pada PM10. Makanya kalau kita bikin grafik yang dia itu tempat itu bisa ngukur PM10 dan PM2,5 ya. Pastinya sih lebih tinggi PM10, pastinya. Nggak mungkin lebih kecil PM10. PM10-nya lebih besar dan dia nggak terlalu jauh jaraknya. Nggak terlalu berbeda jauh. Kecuali di situ ada kebakaran, baru dia beda jauh. Karena kalau kebakaran kan banyak kan partikel-partikel yang kasarnya itu. Kemudian beberapa dampak terkena PM10 ya. Exposure apa yang terkena PM10 ya. Biasanya sih kena penyakit pernapasan ya. Infeksi saluran pernapasan. Karena di situ kan PM itu zatnya banyak ya. Ada zat organik, anorganik, dan logam. Kalau yang bahaya yang logam itu. Termasuk asma ya. Debu itu juga termasuk ya. Kalau ada orang yang asma karena debu itu ada. Biasanya ada itu ya. Yang alergi apa gitu. Kalau yang asma kan karena alergi sesuatu dia jadi menyempit saluran pernapasannya. Kemudian pada PM2,5 ya. Kalau dia masuk ke bagian yang lebih jauh ya akan menyebabkan kanker paru-paru ya. Kanker paru-paru yang menyebabkan kematian ya. Biasanya ditemukan pada perokok. Perokok aktif sama perokok pasif lebih bahaya mana? Bahaya mana? Kira-kira? Jadi Pak, perokok pasif Pak. Perokok pasif Pak. Ya, itu dibohongin itu. Bahaya yang aktif ya. Bohongin. Sejak kapan perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif? Itu pabrik rokok itu yang mengiklankan itu ya. Di mana-mana yang berbahaya adalah perokok aktif. Perokok aktif. Analoginya apa? Analoginya perokok aktif itu selalu merokok dia. Sedangkan perokok pasif itu ngerokoknya jarang-jarang. Cuman kalau dia ada orang, ya kecium gitu. Kan nggak mungkin dia di sekitarnya merokok terus gitu. Nggak mungkin. Yang bahaya itu perokok aktif juga. Paling berbahaya. Karena dia langsung menghisap asap primernya itu ya. Asap primernya itu dia hisap. Jadi yang lebih bahaya adalah perokok aktif ya. Jadi perokok pasif bahaya itu tidak ada analoginya, nggak ada ya. Ada itu mungkin pabrik rokok biar orang semua ngerokok gitu. Yang bahaya adalah perokok aktif. Terbukti yang sampai dengan kehilangan pita suara ya, yang ada fotonya itu di kardus rokok itu ya, yang bolong lehernya itu ya. Itu yang perokok-perokok aktif itu ya. Adapun perokok pasif yang sakit ada, tapi perokok aktifnya udah mati. Jauh lebih dulu daripada perokok aktif ada juga. Ada juga ya. Loh itu kok ada perokok yang umurnya panjang itu dia nggak ngerokok itu. Itu dia tiup-tiup itu mungkin ya. Nggak dia isep itu, dia tiup mungkin. Mungkin dia tiup, dia cuma mau icip-icip aja ya. Jadi kalau ngerokoknya kalian tiup, nah itu dia baru dia resikonya lebih kecil daripada perokok pasif. Nggak dia isep asapnya, dia tiup. Mungkin begitu ya, mungkin. Jadi bahaya ya, merokok itu bahaya. Tapi ya sekali lagi ya, ya memang apa namanya, dampaknya tidak langsung ya, nggak langsung. Merokok itu dia terakumulasi panjang ya. Ya karena memang
yang nggak bisa keluar itu sama sekali adalah PM2,5. Jadi paru-paru kalau sudah hitam itu udah susah, nggak bisa dibersihkan. Masa mau kita keluarin, kita cuci, gimana caranya? Sampai sekarang belum ada teknologi mencuci paru-paru ya. Nggak ada, belum ada teknologinya. Nggak bisa ya. Kalau paru-paru itu filter udara bisa diganti, enak ya. Ini kita ganti sama yang putih lagi, masukin lagi gitu. Nah, sampai sekarang belum bisa. Belum bisa dia. Jadi kalau sudah hitam itu udah ya tinggal menunggu waktu saja ya. Terbukti orang-orang di pegunungan itu hidupnya lebih panjang daripada orang-orang di daerah pantai. Jadi kalau lihat orang-orang umur, mau lihat orang-orang umur 100 tahun itu lihatnya di gunung. Kenapa di gunung? Karena gunung itu kan di ketinggian. Namanya polutan itu dia akan mengendap karena gaya gravitasi ya, sama dengan molekul udara ya. Kalau belajar pendahuluan meteoroma saya pasti tahu ya. Jadi di dasar itu dia molekul udara lebih banyak. Pun begitu dengan polutan, particulate matter, sama. Di pantai itu lebih banyak. Ketika PM2,5-nya lebih banyak di pantai, maka yang terhidup lebih banyak, konsentrasinya lebih tinggi dia. Dibandingkan yang di gunung. Di gunung bersih udaranya. Di gunung kalau mau bakar sampah, debunya itu larinya ke bawah dia. Bakar sampah ke atas, ntar juga besok hari debunya turunnya ke bawah dia. Ke pantai juga turunnya. Ya, ke daerah-daerah dataran rendah. Ya. Makanya kalau mau hidupnya lebih panjang, tinggalnya di gunung. Kalau tinggal di kota Jakarta dataran tinggi ya itu umurnya nggak panjang itu. Nggak ada nelayan yang sampai umur 100 tahun itu kayaknya nggak ada itu. Tapi kalau di gunung ada. Mbah-mbah sana itu banyak itu. Di Jawa, di daerah lainnya juga ya. Umurnya panjang-panjang ya. Sampai 100 tahun ya. Jadi kebanyakan di daerah dataran tinggi. Ataupun kalau mau dibandingkan dengan daerah lintang menengah tinggi ya. Dan daerah tropis ya. Daerah tropis ini kan dia kan merupakan daerah pertemuan ya, pertemuan arus tropis ya dari daerah yang subtropis ya menuju daerah tropis ya. Ada mekanisme pumpunan di situ ya, pertemuan ya. Di siklus Hadley-nya itu ya. Nah, itu umurnya lebih pendek. Orang daerah tropis tuh umurnya lebih pendek daripada orang daerah lintang tinggi. Kalau dikatakanlah di misalnya di mana di daerah-daerah Eropa itu ada yang umur-umur 100 tahun gitu ya. 110 tahun ya. Di Jepang itu bisa umur berapa, udah tua-tua di Jepang lah. Tapi bangsa di Indonesia, bangsa di mana, Malaysia, India, susah itu hidup umur panjang itu kalau di perkotaan susah. Kenapa ya tadi? Ini kan filter udara ya. Filter udara kalau dia itu sudah tercemar, maka semuanya akan terkena ya. Kan darah itu kan ngangkut oksigen. Jadi darah itu pasti lewat paru-paru. Setiap hari itu pasti lewat paru-paru. Hidup sehat pun nggak bisa ya, karena memang sudah alamnya begitu ya. Jadi kalau mau sehat sekarang pindah ke gunung aja ya. Pindah ke gunung tuh ya, ke mana? Ke Dieng itu ya. Terus seger itu. Atau kemana? Ke ya daerah-daerah yang pegunungan lah. Itu bersih, udaranya pasti bersih ya. Kalau sekarang di Jakarta olahraga jam 6 pagi, jam 5 pagi udaranya kotor. Nggak bisa. Berolahraga pun nggak bisa ya. Oke ya. Kemudian ya, ini ada di EPA ya. Di EPA ini dia punya 3 peraturan ya di EPA tuh. EPA tuh KLHK-nya Amerika lah. Rata-rataan setahun itu nggak boleh lebih dari 40 mikrogram per meter kubik dalam satu daerah ya. Kemudian rata-rata 24 jam dia itu tidak boleh lebih dari 50 mikrometer 50 mikrogram per meter kubik, sorry. Satuannya konsentrasinya mikrogram per meter kubik. Jadi berat per volume udara. Dan itu nggak boleh lebih dari 35 kali kejadian. Nah, ini Amerika ya. Standar Indonesia gampang. Standar Indonesia adalah tidak boleh lebih dari 65 mikrogram per meter kubik. Itu aja ya. Ntar saya carikan nih. Ambang batas PM 2,5 KLHK.
Kalau di sini kan mana ambang batasnya mana? ISPU ya. ISPU ya. ISPU ini ada aturan terbaru ya. Ntar saya cari dulu ya. Ya di sini nggak ada keterangannya ya. Punya berapa ya? ISPU PM 2,5. Ambang batas PM 2,5 menurut undang-undang. Ini yang lama ya, tahun 99 ya. Ada tabelnya gitu ya. Ada tabelnya adalah PM 2,5 itu dalam 24 jam itu nggak boleh lebih dari 65 mikrogram per meter kubik ya. Ini Nm kubik ya. N itu ya dalam Newton meter kubik ya. Artinya udara itu di bumi itu ya. Kemudian kalau PM10 nilai ambang batasnya ambang batas ya. Baku mutu ya. Kalau lebih dari ini artinya tercemar. Baku mutunya 150 mikrogram per meter kubik ya. Jadi dia lebih tinggi daripada Amerika. Artinya apa? Artinya dengan nilai yang sama, misalnya 50, di Amerika tinggi, di sini belum tinggi gitu. Atau 60, di Amerika belum tinggi, di sini di Amerika sudah tinggi, sudah tercemar, sudah buruk, melewati baku mutu, di Indonesia belum. Maksudnya begitu ya. Tapi ini juga diperbarui ya. Nah, pembaruannya itu saya belum lihat jelas itu pembaruannya kemarin ya. Kemarin itu di regulasinya itu masih belum ya. Masih ya masih sama ya. Cuman dia sudah begini ya. Bentuknya sudah berbeda dia. Jadi sudah dibuat ke dalam indeks standar pencemaran udara ISPU ya. Nah, ini mulai tidak sehat itu kan di kuning nih. 101 itu mulai tidak sehat ya. 101 itu ya sudah yang 100 ya. Nilai 100 itu di batas ini, di batasnya 55 ya. Jadi udah beda. Cuman peraturannya itu belum saya lihat lagi ya. Batas atas, batas bawahnya ya. Jadi yang baru ini. Tapi yang masih berlaku yang ini ya. Dianggap tetap berlaku. Ya, jadi baku mutu di Indonesia lebih tinggi. Artinya apa? Artinya dengan nilai yang sama di Amerika mungkin sudah buruk, di Indonesia belum buruk. Kalau di sini kan 25 ya. 50 ya. Kita 65 per jamnya. Per 24 jam, sorry. Per 24 jam. Kemudian ya ini baku mutu di US ya. Ini ada ISPU-nya di US. Kalau yang di kita tadi ada di peraturannya bisa dicari nanti ya. Particulate matter itu ya dia di dalamnya itu ada macam-macam ya. Ada metal ya, ada kemudian ada organik, anorganik ya. Nah, ini juga ada beberapa gas yang kalau dia terkombinasi berubah menjadi PM gitu ya. Berubah menjadi PM. Kenapa? Karena dia ngumpul ya. Nempel, 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 nempel ya. Jadi aerosol dia. Sudah bukan gas lagi ya. Sudah bisa dilihat. Kalau dia tebal itu sudah bisa dilihat. Ya ini PM juga, ini PM juga, PM juga ya. Ini juga kelihatan juga PM. Asapnya ini ya.
Cuman PM berapa ya? Ada PM10, PM15 juga ada ya. Cuman jarang dibahas PM15. Ada lagi TPM, total particulate matter. Itu semua debu yang bisa kehisap itu. Kalau nggak salah ukurannya 100 mikron kalau nggak salah. 100 mikron, apa 150 mikron ya kalau nggak salah. Itu yang pakai alat penghisap high volume sampler itu. Nah, ini yang saya bilang ya, pada saat inversi itu partikulat akan ngendap di bawah. Ya, ini ya. Inversi itu apa? Inversi itu ada lapisan dingin, kemudian di atasnya itu lapisan hangat. Itulah inversi ya. Harusnya kan dia kan dekat permukaan dia hangat, kemudian atasnya dingin. Sehingga partikelnya itu bisa ke atas. Nah, kalau kita ketemu inversi, di sini lebih dingin, di atas lebih hangat. Sehingga kalau ada partikel ke atas, di atas ini lingkungannya lebih renggang, lebih ringan. Dia akan jatuh ke tempatnya semula ya, atau keadaannya disebut dengan stabil. Ini udah diajarin di pendahuluan meteo ya. Karena dia stabil, asapnya nggak akan hilang ya. Jadi terjebak, ya. Kena trap di sini. Peristiwanya kita sebut dengan kabut asap. Smoke. Smoke dalam arti terjadi inversi. Harusnya kalau nggak terjadi inversi, smoke itu nggak apa-apa. Ya, asapnya menjalar kemana-mana ya. Tapi kalau udah berhari-hari kok begitu-begitu aja di kota itu asapnya nggak keluar-keluar. Bisa jadi di atasnya ada inversi. Diperparah dengan adanya inversi. Contohnya ini ada di London Smoke 1952. Ini ada korbannya ribuan orang meninggal nih. Paling parah dia ada 4.500 yang meninggal ya. Paling parah ya. 1952 ya. Karena asap ya, polusi ya. Nah, ini kalau kita bandingkan ya. Ini ada rambut manusia ya. PM10 itu kayak pasir yang nempel di rambut. PM2,5 itu pasir yang nempel di pasirnya yang nempel di rambut. Kecil banget ya. Kecil sekali. Jadi PM10 itu kayak rambut dibelah berapa nih? Dibelah 5 lah. Nah, PM2,5 itu lebih kecil daripada rambut dibelah 7 dia. Kecil banget ya. Diameternya itu kecil banget. Ini ya. Nah, ini kecil banget nih. Ini diameter rambut manusia, ini diameter PM2,5. Kecil banget ya. Halus sekali ya. Tadi ya, ini menurut ISO 7708-95 ya. Yang menarik itu adalah ternyata nggak semudah itu definisinya. Nah, ini adalah gambar dari PM2,5 ya. Yang nempel di paru-paru ya. Yang nempel nih. Jadi keadaannya udah nggak kering. Jadi nggak bisa dikeluarkan. Sudah berlendir ya. Nempel di lendir ya. Lendir yang paru-paru itu susah. Biasanya paru-parunya akan terus mengeluarkan lendir ya. Atau kita sebutnya paru-paru basah. Nah, itu berarti udah kena infeksi itu. Sudah ada jamur dan bakterinya di situ ya. Paru-paru basah itu. Jadi harus disedot. Apa namanya, cairan paru-parunya harus dikeluarkan. Harus disedot. Oke, ini ada, nanti bisa dibaca sendiri ya. Tadi udah dijelasin juga ya. Kemudian ya ini beberapa distribusinya ya, partikelnya ya. Yang ukurannya 10 mikron ya. Ukurannya 2,5 ke sini ya. Kecil sekali ya. Ini ada asal-asalnya ya. Ini juga ditemukan di jurnal ya. Ada yang mengidentifikasi asalnya ya. Ini kalau yang belum tahu struktur tubuh manusia ya. Dia akan masuk ke dalam sini alveolus kecil-kecil. Kalau PM10 akan tertinggal di sini, di bronkus aja ya, cabangnya ini.
Kemudian komposisinya, nah ini komposisinya nih penelitiannya di Indonesia masih sedikit. Belum bisa sulfatnya berapa, nitratnya berapa, elemental karbon berapa, organik karbon berapa, trace elemen logam berapa, kemudian airnya berapa, itu juga belum banyak penelitiannya. Karena sangat sulit ya, labnya sulit. Oke, di pertemuan mendatang kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang si sulfat dan kawan-kawannya ya. Jadi ini kelihatan kalau kalian melihat, nah ini ada kayak gini di Jakarta sering banyak. Ya ini adalah PM yang bertaburan ya. Mau PM10, PM2,5 ya. Dia bertaburan. Jadi udaranya haze, kabur. Kalau lebih padat lagi akan jadi smog. Oke, kira-kira itu ya. Kira-kira itu. Nanti di minggu depan kita bahas lagi lebih lanjut. Pertanyaannya bisa disimpan buat di minggu depan. Jangan lupa PPT-nya dibaca ya tentang partikulat meter ya, PM ya. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.